19. Susanna sibuk setengah mati membuat undangan virtual untuk relasi-relasi terdekat. Memberitahu kepada keluarga besar dan kerabat Sean bahwa pernikahan Sean kembali dimajukan lebih awal, 1 minggu lagi. Ajisaka hendak terbang ke Colorado selama setahun penuh untuk mengurusi perusahaannya yang berada di sana dan dia mau, sebelum dirinya pergi, Sean sudah harus menikah dengan Sharon. Lani juga sibuk memesan kue pengantin dan mengurusi segala pernak-pernik pernikahan sederhana di ballroom hotel dengan hanya mengundang beberapa relasi dan kerabat dekat. Semua sibuk kecuali Sean. Dia hanya diam saja karena bingung. Separuh hatinya entah kenapa tidak bersedia menikah dengan Sharon, tapi mau tidak mau dia tetap harus menikah. Ajisaka sedang berada di kamar Sean. Dia juga tahu kalau Sean hanya berpura-pura buta. Sampai kapan kamu membohongi calon istri dan mertuamu dengan kebutaanmu yang hanya pura-pura itu? Tanya Ajisaka. Sean diam saja, ia setengah melamun. Sean, Papa sedang bicara. Iya, Pa. Ya nanti Sean akan jujur pada Sharon dan Tante Din. Sahut Sean. Kalau Sean sudah benar-benar melihat ketulusan Sharon. Pernikahan ini memang atas dasar pernikahan bisnis, tapi Papa harap kamu bisa menerima dan mencintai Sharon ke depannya. Apa pernikahan Papa dan Mama dulu pun sama? Pernikahan bisnis semata? Tanya Sean lemah. Bukan. Papa mencintai Mama, meski Mamamu tak bisa melihat, entah kenapa Papa merasa jatuh hati. Jatuh hati, Sean? Bukan jatuh iba. Suara Ajisaka melemah. Ia selalu bersedih jika membicarakan Sherindita. Pa, andai Sharon tidak bisa membuatku jatuh hati sepenuhnya padanya bagaimana? Sharon gadis yang cantik, periang dan apa adanya. Lama-lama kamu pasti bisa menerima dan mencintainya. Sahut Ajisaka. Sean diam, wajahnya suram. Kenapa? Tanya Ajisaka. Tidak apa-apa. Andai aku katakan pun Papa tetap tak akan bisa menerima. Ucapan dan perintah Papa itu bagaikan titah seorang raja, tidak bisa dibantah. Keluh Sean. Ajisaka menggaruk pelipisnya. Apa yang membuatmu sepertinya ragu? Bukankah kamu sudah mantap setuju menikah dengan Sharon? Iya, aku setuju. Ya sudah, memang harus seperti itu. Desa Sean. Jangan terlalu lama hidup dengan berpura-pura buta. Tidak semua orang berhati culas. Masih banyak orang-orang yang tulus bekerja padamu, sayang padamu. Papa memang tidak tahu dan selalu saja menepis apa yang sudah terjadi dulu. Papa selalu tak ada di rumah. Aku yang melihat semuanya. Aku, Pa. Sean menyahut dalam hati. Kamu punya keterbatasan mengelola perusahaanmu dan perusahaan Papa nanti selama Papa pergi ke Colorado. Proyek hotel dan apartemen di sana cukup menjanjikan. Aku punya asisten dan orang-orang kepercayaan. Papa tak usah khawatir. Ucap Sean. Jangan menyiksa diri dengan sandiwara konyolmu ini, pura-pura buta. Hiduplah dengan normal. Tapi dengan berpura-pura buta, aku bisa menyingkirkan orang-orang culas di rumah ini, Pa. Jawab Sean. Oke, Papa mengalah. Tapi segera akhiri, itu saja. Sean hanya mendengkus kecil. Oh, ya? Siapa perawat barumu itu? Kenapa sekilas wajahnya mirip seseorang, ya? Tanya Ajisaka. Mirip siapa, Pa? Ah, sudahlah, tak usah terlalu dipikirkan. Tidak mungkin juga perawat itu mirip teman Papa. Ya sudah, Papa mau ke kamar. Kau harus tetap fokus pada pernikahanmu yang hanya... Tidak mungkin juga perawat itu mirip teman Papa. Ya sudah, Papa mau ke kamar. Kau harus tetap fokus pada pernikahanmu yang hanya tinggal hitungan hari. Ajisaka bangkit dari sofa seraya menepuk-nepuk bahu Sean. Ballroom Hotel Snow. Acara pernikahan Sean dan Sharon tiba. Semua meja undangan sudah terisi penuh. Tidak banyak, hanya kerabat dekat dan relasi-relasi penting saja. Karena semua diselenggarakan secara mendadak,
jadwal pernikahan dimajukan lebih awal. Hari itu Lanita tampil sungguh menawan di mata Sean dan Aleska. Sean malah lebih mengagumi penampilan Lanita dibanding mempelai pengantin wanita di sebelahnya. Hati Sean gundah, Lani tampak sangat cantik. Tapi Aleska terus saja menempel di sisi Lani. Di antara para tamu undangan, Sharon tiba-tiba menjadi panik. Di sana, di kejauhan, dia melihat sosok Josh sedang duduk dengan tenang melihat ke arahnya. Aduh, gawat kalau Sean sampai bisa melihat Josh. Aku jelas tidak mengundang Josh, tapi kenapa dia malah datang ke sini? Sharon panik. Ia memikirkan cara bagaimana agar Josh bisa keluar dari ruangan. Sharon memberi tanda pada Josh untuk segera menemuinya di luar. Sayang, aku ke ruang ganti dulu sebentar. Kurasa tali pengait belakang gaunku agak kendur, takut lepas. Ucap Sharon membuat alasan. Ya sudah, jawab Sean singkat. Sharon terburu-buru menyelinap ke ruang ganti. Josh pun sudah paham kemana dia harus menemui Sharon. Kenapa kamu ke sini? Sentak Sharon tertahan. Ini kan pernikahanmu. Memang aku tak boleh ikut berbahagia? Jawab Josh tenang. Jangan kamu kacaukan pernikahanku. Ancam Sharon. Memang aku ngapain? Aku hanya duduk manis dan ganteng di kursi sana. Tidak membuat kehebohan apapun, bukan? Josh mendekat pada Sharon. Sharon mundur. Tapi nanti Sean melihatmu. Sudah kubilang Sean hanya pura-pura buta. Justru karena Sean pura-pura buta dia tentu saja akan tetap diam meski dia melihatku. Diam di situ, jangan mendekat. Titah Sharon. Bolehkah aku meminta kecupan dan pelukan terakhir? Josh merentangkan tangan. Josh, aku harus keluar dari sini sekarang juga. Ancam Sharon. Ayolah, sayang. Josh semakin mendekat. Sebentar saja, please. Sharon harus menuruti permintaan Josh karena kalau tidak dia takut Josh membuat ulah. Josh melihat peluang karena Sharon diam saja. Sharon diam saja saat Josh memeluknya lalu memberikan kecupan hangat dan lembut di bibir Sharon. Saat Josh hendak memagut kuat bibir Sharon, Sharon lekas menghindar lalu berjinjit cepat keluar dari ruangan. Josh kecewa dan marah, ia hanya bisa memukul dinding, wajahnya merah padam. Sharon sudah kembali ke sisi Sean dengan senyum mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di kursi tamu, Lanita tampak menikmati hidangan pesta yang tersaji dengan Aleska. Lani sesekali nampak tergelak menanggapi ucapan-ucapan Aleska. Kok, aku sakit perut, ya? Lani mengelus perutnya. Kamu makan esiem-esiem tadi. Asam lambungmu gak kuat. Masih juga belum sembuh asam lambungmu? Tanya Aleska. Bukan itu, aku harus ke toilet sepertinya. Tunggu sebentar, ya. Lanita gegas keluar dari ruangan, dia mencari toilet dan bertanya pada petugas security. Pak, toilet di sebelah mana? Tanya Lani. Oh, itu di seberang ada tulisan toilet. Belok kanan sedikit. Jawab salah satu petugas keamanan. Lanita segera menuju toilet yang ditunjukkan oleh petugas keamanan dengan langkah cepat. Saat Lani memasuki toilet, dia bertubrukan dengan seseorang. Dia adalah Omah, kepala asisten rumah tangga di rumah Sharon. Omah sangat terkejut melihat liontin hati separuh yang dikenakan Lani. Maaf, Bu. Lanita terburu-buru masuk ke kamar toilet. Omah terbelalak sendiri saat Lani sudah masuk toilet. Dia cepat-cepat keluar mencari Dane. Tidak boleh, gadis itu tidak boleh sampai harus bertemu nyonya. Omah berlari ke ruangan aula pernikahan mencari Dane. Padahal sebetulnya Dane baru saja keluar dari aula pernikahan dari pintu yang satunya. Dia menuju toilet. Dane dan Lanita berpapasan di dalam toilet. Dane tertegun saat matanya bersirobok dengan kalung yang dipakai oleh Lanita. Setelah Lanita benar-benar keluar dari toilet, Dane luruh. Kakinya lemas. Dia terduduk di lantai toilet yang dingin, wajahnya pucat dan syak.
Sementara di luar toilet, Susanna memanggil Lanita dari pintu tangga darurat yang berada di sebelah toilet. Lani, ya ampun aku cariin kamu dari tadi. Bantu aku cepat lewat sini. Susanna menarik tangan Lani. Keduanya cepat menghilang di balik pintu tangga darurat. Kembali pada Dean yang terhenyak dengan apa yang dia lihat barusan. Dean tersadar, dia cepat berdiri lalu keluar dari toilet. Gadis itu! Kemana gadis itu? Kenapa dia memakai liontinku yang hilang satu? Desis Dean mencari Lanita ke sana kemari. 20. Dean nyaris limbung mencari keberadaan Lanita. Tolong siapapun yang melihat gadis tadi, aku ingin menemuinya. Di mana dia? Dean terus saja meracau. Ibu, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya salah satu petugas security yang sedang berkeliling. Apa Anda melihat gadis cantik dengan balutan dress sebetis warna merah merun? Dia mengenakan sebuah kalung unik berbentuk hati yang terbelah. Jelas Den. Petugas security mengerutkan kening sesaat. Dia tadi menanyakan di mana toilet berada pada saya. Itu terakhir saya melihatnya. Jawab petugas security. Den merasa lututnya lemas. Dia benar-benar limbung. Untung saja petugas keamanan tersebut sigap menahan tubuh Den. Nyonya! Panggil Omah yang terburu-buru melihat Den di dekat toilet. Saya mencari-cari Anda di dalam. Ada sesi pemotretan keluarga mempelai. Ucap Omah. Den yang kedua bahunya masih ditopang oleh security sedang memijat pelipisnya. Nyonya kenapa? Tanya Omah. Napas Den tersengal. Omah, carikan aku seorang gadis muda dengan dress warna merah merun. Carikan aku gadis itu dan harus kau temukan, sekarang. Titah Den. Omah terperangah. Den ternyata sudah melihat gadis itu yang berarti dia pun melihat liontin berbentuk hati yang terbelah. Nyonya sudah melihatnya. Gawat. Batin Omah menyesali apa yang sudah dilihat Den. Kemana aku harus mencarinya, Nyonya? Tanya Omah. Jangan tanya aku. Cari ke semua sudut hotel ini. Den sudah bisa menenangkan napasnya. Omah mengangguk lalu pura-pura mencari Lanita dan berharap semoga mereka tidak dipertemukan lagi. Kenapa gadis itu mengenakan kalung berliontin khusus milik Nyonya Den? Siapa dia? Mungkinkah? Omah bergumam sendirian. Omah memilih mencari tempat duduk di tempat sepi. Malas rasanya mencari gadis yang dimaksud Den. Baru setelah 20 menit berlalu, Omah kembali menemui Den yang masih ada di tempat semula. Tapi kali ini Den duduk seraya meneguk minuman. Bagaimana? Kau menemukan gadis itu? Tanya Den penuh harap. Omah menunjukkan wajah menyesal. Maaf, Nyonya. Saya tidak menemukan gadis dengan dress merah merun. Sudah saya cari kemana-mana. Wajah Den tampak pasrah. Apa mungkin aku salah lihat? Gumamnya. Nyonya melihat apa? Den menggeleng. Antar aku kembali ke aula pernikahan. Gumamnya lemah. Baik, Nyonya. Mari. Omah merengkuh kedua bahu Den. Pak, terima kasih kursi dan minumannya. Ucap Den pada petugas keamanan. Oh, iya, Bu, sama-sama. Jawab petugas keamanan ramanian. Omah dan Den kembali masuk ke aula pernikahan. Omah bernapas lega karena setelah matanya mencari ke semua sudut, tak dia temukan gadis yang dimaksud oleh Den. Di depan sana, Sean tak sengaja menangkap kegelisahan Den. Kenapa dengan Tante Den? Kenapa napasnya seperti sesak dan wajahnya pucat? Sean membatin. Sharon, apa akan segera dimulai sesi pemotretan? Di mana ibumu? Tidak ada di antara para tamu undangan? Sean berbisik pada Sharon. Sharon mengedarkan pandangan. Ibuku ada di sana, tapi kenapa dia memegangi dadanya dan menepuk-nepuknya seperti orang sebah?
sahut Sharon. Coba minta siapa saja untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Di mana Lani atau Susanna? Ah, aku meninggalkan ponselku bersama Lani. Sesal Sean. Tak apa-apa, tenang saja. Sharon meraih ponsel di sisi kursi dan menghubungi Susanna. Sean, Susanna tidak juga mengangkat telepon. Kemana dia? Tapi saat kedua mempelai itu sibuk dengan percakapannya, jauh hari melihat kondisi Dean. Sigap dia menghampiri. Nyonya, kenapa? Jauh hari bertanya. Tidak apa-apa, Nyonya Dean hanya sedikit sesak. Tapi sebentar lagi juga akan baikan. Jawab Oma yang terus saja mengusap-usap punggung Dean. Benar Nyonya tidak apa-apa. Jauh hari meyakinkan sekali lagi. Dean mengangguk lalu menegakkan tubuhnya. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Sahut Dean. Baiklah. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya. Ucap Jauh hari. Iya, terima kasih. Oh, apa kau melihat gadis dengan baju warna ma? Nyonya, Non Sharon melambai ke arah kita. Ayo, sesi pemotretan keluarga dimulai. Potong Omah. Dean menoleh. Sharon melambai padanya. Dean berdiri dibantu dan dipapah oleh Omah dan Jauh hari. Sore pun menjelang, pernikahan Sean dan Sharon sudah usai. Mereka tidak ingin berpesta hingga malam hari. Sean sedang berada di ruang ganti berdua dengan Susanna. Kamu dari mana saja tidak bisa dihubungi? Protes Sean pada Susanna. Maaf, Tuan. Lani sedikit membuat kekacauan dengan jumlah menu catering. Tapi semua sudah bisa diatasi. Jawab Susanna. Gadis itu, kapan dia sempurna dengan pekerjaannya? Dumel Sean. Tuan! Panggil Susanna pelan. Aku melihat jas di antara para tamu undangan tadi. Ucap Susanna. Ya, aku pun melihatnya. Tepat saat Sharon berpamitan ingin ke ruang ganti, jas pun menghilang dari aula. Susanna menatap Sean dengan ragu. Kenapa? Kenapa kau tampak ragu? Ada apa? Tanya Sean. Susanna menghela napas lalu menyodorkan tablet ke hadapan Sean. Di sana, tampak rekaman video sedang berputar menampilkan sedikit percakapan Jas dan Sharon. Apa? Sharon tahu aku hanya berpura-pura buta? Dari mana dia tahu? Sean tentu saja terkejut. Hanya kamu dan papaku yang tahu sandiwaraku. Sean geram. Maaf, Tuan. Aku tak akan berani mengatakan kondisi Tuan pada siapapun. Tuan Haji Saka pun lebih tak mungkin lagi. Susanna membela diri. Sean percaya dengan ucapan Susanna. Dia berpikir keras. Periksa rekaman CCTV saat Sharon mengunjungiku. Dimulai saat dia menginjakkan kaki di teras rumah. Mungkin ada yang terlewat olehku. Titah Sean. Baik, Tuan. Akan saya periksa setelah selesai acara ini. Sharon mengangguk patuh. Di mana Lani? Tanya Sean. Lani bersama Tuan Aleska di depan aula pernikahan sedang melepas beberapa tamu yang pulang. Sean menghela napas. Dia tak lagi berhak melarang Lani untuk tidak dekat-dekat dengan Aleska. Dirinya bukan pria yang bebas kini. Tapi andai saja Lani tahu kondisi pernikahannya, entah apa tanggapan Lani. Kamar Sean tampak semarak dengan hiasan pernak-pernik khas kamar pengantin. Tidak banyak memang, karena Sean tidak terlalu suka kamarnya terlampau semarak. Sharon memeluk Sean. Akhirnya kita menjadi suami istri, sayang. Sharon mengecup bibir Sean. Sean tidak merespon. Kenapa? Tanya Sharon. Aku lelah. Jawab Sean. Sharon mengerti, dia juga merasakan hal yang sama. Oke, malam ini kita tidur saja. Masih ada malam-malam yang lain untuk kita melakukan malam pertama, oke? Ucap Sharon.
Sahut Sean teramat singkat. Sharon mengerutkan kening. Sean, kenapa? Tadi di aula selalu hangat. Kenapa sekarang sikapnya mirip kulkas? Batin Sharon. Ya, sudah. Aku mau ganti kostum. Sharon tak ingin mempertanyakan sikap dingin Sean. Dia pun merasakan kelelahan yang sama. Setelah keduanya berganti kostum, mereka naik ke tempat tidur. Sharon merentangkan tangan pada Sean, tapi Sean tidak merespon. Dia tidur memunggungi Sharon. Sayang? Kenapa tidak menghadapku? Aku ngantuk. Tapi aku ingin dipeluk. Rajuk Sharon. Aku lelah. Sharon cemberut. Sean, kenapa sih? Mau ngantuk atau lelah harusnya dia tidur menghadap ke arahku. Kenapa malah memunggungiku? Sharon menggerutu dalam hati. Sean. Panggil Sharon lagi. Tak terdengar sahutan. Sharon mendekat pada Sean, dia melingkarkan lengannya ke pinggang Sean. Tak ada penolakan. Sharon makin mendekat dan menghidu aroma punggung Sean yang harum. Tak lama Sharon terlelap. Saat dengkur halus Sharon sudah terdengar, pelan-pelan Sean mengangkat tangan Sharon dari pinggangnya. Dia bangkit dari tempat tidur lalu tidur di sofa bed. Maaf, Sharon. Kau ternyata tetap merusak kepercayaanku. Kenapa kau izinkan lelaki lain menyentuh bibirmu di saat hari pernikahan kita sedang berlangsung? Batin Sean miris. 21. Keesokan